Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program podcast Makanan Rohani. Dan untuk mengawali program ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan awali di dalam doa. Kita minta pimpinan Allah Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan benar dan lengkap. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Kami menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kami memuliakan-Mu pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuntun kami ya Allah melalui kebenaran firman-Mu kepada sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus ini doa kami yang kami alaskan dengan ucapan syukur. Haleluya, mari setiap kita berkata amin. Kita buka kitab Galatia pasal 5. Kita akan melanjutkan serial renungan kita dengan tema utama yaitu buah roh. Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah self control. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah karakter atau kepribadian yang mesti dimiliki oleh orang yang percaya, yaitu saudara dan saya, yaitu penguasaan diri. Kata penguasaan diri di dalam bahasa Yunani itu memakai kata enkretia. Enkretia itu diterjemahkan sebagai self control. Sebuah kekuatan di dalam diri kita yang mampu mengendalikan sehingga kita tidak ceroboh di dalam bertindak. Self control ini bisa mengontrol atau mengendalikan entah itu emosi, pikiran-pikiran yang liar, sebuah sikap hati, niat-niat kita, sampai kepada tindakan-tindakan kita. Bukankah apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, itu semuanya berasal dari dalam diri kita? Kalau kita mampu mengendalikan pikiran kita, kalau kita mampu mengendalikan ego kita, kalau kita mampu mengendalikan emosi kita, maka perkataan dan perbuatan kita itu tidak menjadi batu sandungan atau tidak merugikan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin hidup kita menjadi berkat bagi sesama, maka kita harus memiliki self control. Kalau kita tidak ingin terjebak kepada berbagai macam masalah, maka yang harus kita miliki adalah self control. Kalau kita tidak ingin terjebak di dalam sakit penyakit ataupun masalah-masalah kelemahan tubuh, maka kita harus memiliki yang namanya self control. Kita kendalikan diri kita dan jangan sampai diri kita yang mengendalikan kita. Banyak orang terjebak ke dalam berbagai masalah karena tidak memiliki self control atau penguasaan diri. Nah, karakter ini harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki satu kualitas diri yang unggul.
kita memiliki kualitas karakter, kualitas kepribadian yang unggul. Ketika kita memiliki ke-9 buah roh ini. Buah roh yang memiliki 9 rasa. Dan lebih khusus yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu penguasaan diri atau pengendalian diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya suka kalimat terakhir dari ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya, kalau setiap orang punya pengendalian diri, punya kelemah lembutan, punya kesetiaan, punya kebaikan, punya kemurahan, punya damai sejahtera, punya sukacita, dan punya kasih, maka penjara kosong. Iya kan? Kenapa orang melakukan tindakan kriminal? Kenapa orang melakukan tindakan yang melanggar hukum? Karena tidak ada self control. Karena tidak ada kelemah lembutan. Karena tidak ada kesabaran. Karena tidak ada kasih. Tapi kalau orang memiliki buah roh ini, menghidupinya sehingga menjadi karakter atau kepribadian di dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan menjadi orang yang unggul. Amin. Orang yang memiliki karakter yang bukan hanya sekedar baik, tetapi ada kesetiaan di dalamnya, ada penguasaan diri di dalamnya, ada kasih di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar baik mungkin karena untuk dilihat orang, tetapi benar-benar ini menempel erat, menjadi satu di dalam sanubarinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sesama ketika kita melakukan dan menghidupi firman Tuhan, memunculkan buah roh di dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi orang yang hidup berdasarkan ini boleh apa enggak sih, iya kan? Ini salah atau benar. Wah, saya tidak mau melakukan itu karena takut melanggar hukum. Jadi bukan hanya sekedar takut untuk melanggar setiap aturan yang sudah ditetapkan, tetapi benar-benar ini menjadi satu kepribadian, satu karakter di dalam kehidupannya. Inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus memiliki pengendalian diri dalam hidup kita. Kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kita bukan menjadi orang-orang yang melanggar hukum. Kita bukan menjadi orang-orang yang dinilai jelek oleh orang. Bahkan mungkin kita menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan ketetapan atau hukum yang sudah ditetapkan. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih, kendalikan dirimu. Amin. Kendalikan emosimu, kendalikan lidahmu, kendalikan kehidupanmu. Saya percaya hidupmu akan menjadi berkat. Engkau menjadi generasi yang unggul, seorang yang unggul di dalam karakter atau attitude. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin.